pH. Ya, kalau kurang dari 7,35 itu asam atau asidosis. Kalau lebih dari 7,45 itu basa atau alkalosis. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan apakah dia metabolik atau respiratorik. Ya, kita lihatnya dari PCO2 dan HCO3. Selain itu, kita lihat dari klinis. Ya, kalau klinis pasien sesak, berarti respiratorik. Kalau pasien klinis, kalau misalnya klinis pasiennya mengarah ke arah nafasnya apa? Nafas bau keton gitu ya, berarti ke arah metabolik. Tuh. Itu salah satu trik juga. Nah, kalau PCO2 komponennya dia komponen respiratorik. Kalau HCO3- dia komponen si metabolik. Ya. Normalnya PCO2 kalau arteri ini kan 35 ya. 35 sampai 45. Kalau misalnya HCO3- itu 22 sampai 26. Ya. Nah, beda salahnya kalau prinsip ini. Kalau misalnya PCO2 berarti kan respiratorik nih. Kalau dia semakin turun, kurang dari 30 itu basa. Lebih dari 45 itu asam. Nah, kalau HCO3- semakin turun semakin asam. Ya. Jadi kurang dari 22 itu asam, lebih dari 26 itu basa. Karena prinsipnya kalau misalnya HCO3 itu kan asam ya, asam bikarbonat. Itu yang teman-teman bisa tentukan. Terus yang terakhir, teman-teman harus tentukan apakah dia terkompensasi penuh, sebagian, atau tidak terkompensasi. Nah, kalau terkompensasi penuh, artinya apa? pH-nya normal. Kalau sebagian, pH tidak normal. Ya. Nah, kalau tidak terkompensasi, pH nggak normal, komponennya nggak ada yang normal. Komponen lainnya, selain dari pH. Kalau misalnya yang sebagian, itu ada yang sudah kompensasi. Contohnya misalnya asidosis metabolik. Jadi nanti si HCO3- udah naik. Atau sesinya normal. Itu ya, itu untuk AGD. Kita coba contoh soal ya. Kalau AGD ini harus dicobain soalnya. Misalnya ya, pH-nya 7,2, HCO3-nya 16, PCO2-nya 30. Ya. pH kurang dari 735, asidosis. Terus kita lihat dulu HCO3-nya kurang dari 22, berarti ini gangguan metabolik. Terus PCO2-nya dia 30, berarti masih normal. Nah, kalau kayak gini berarti asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kenapa? Karena PCO2-nya normal. Harusnya dia lebih dari 45. Kalau misalnya dia yang tidak terkompensasi. Oke, mungkin itu untuk hari ini, untuk analisis gas darah dan anestesi tadi. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Apakah ada? Aku tunggu ya untuk pertanyaannya selama 3 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga boleh. Atau kayak, Kak gimana tips and triknya biar survive di anestesi gitu. Kayak apa aja sih tahapannya. Karena jujur ya, anestesi itu susah karena dia kombinasi semua bagian ya. Jadi memang sulit anestesi itu. Aku pun masih selalu belajar setiap hari untuk bisa memahami anestesi. Enggak, silahkan yang mau ditanyakan dari teman-teman, boleh. Unmute juga nggak apa-apa. Permisi dokter, izin Ya, bertanya. Mohon maaf dokter, karena saya masih rada-rada ngambang kalau misalnya anestesi. Ini saya izin bertanya dokter, contohnya aja, saya sebenarnya kurang paham tentang pengenceran dokter.
pemberian dosis pengenceran gitu seperti itu. Bisakah dokter memberikan saya contoh dan penyelesaiannya dokter kalau misalnya kita melakukan anestesi pada sirkumsisi dokter? Oh, ini berarti pengenceran lidokainnya. Iya, pengenceran lidokain. Oke. Aku kira pengenceran ini, Win, apa? Pengenceran, sorry, salah. Pengenceran ini loh, apa? Epinefrin gitu. Berarti pengenceran lidokain ya? Iya, gitu dokter. Kalau untuk sirkumsisi, seingat aku tuh tidak diancarkan ya. Kalau untuk sirkumsisi, jadi untuk dosis lidokainnya, kalau misalnya kita mau pakai drip, baru kita pakai pengenceran, itu basicnya. Jadi, kapan sih kita pakai pengenceran itu? Kalau misalnya kita mau ngasih dosis drip. Maksudnya drip lewat IV, lewat infus, baru kita drip. Kalau untuk anestesi lokal, itu jarang diencerkan. Sangat amat jarang. Karena kita kan tujuannya hanya untuk localize anestesi. Kalau misalnya sirkumsisi kan berarti di nervus dorsalis penis ya. Apa sih? Iya nggak sih? Ya, di yang setnya itu, yang trigonum itu, yang segitiganya itu biasanya langsung aja, nggak harus diencerkan, kalau seingat aku ya. Jadi memang langsung kayak kita kebutuhannya mau berapa ampul. Kalau misalnya untuk anak-anak, misalnya berarti kan lidokainnya 6 mg per kilogram berat badan ya. Misalnya berarti berat badannya berapa tuh? Misalnya 15. Itu 15 kali 6. 0,3 berarti 90 mg. Kok tinggi banget ya? 90 mg berarti nanti apa namanya? Mikrogram deh kayak ini. Nanti berarti kan sama dengan 1 ampul ya. Nanti masukin aja 1 ampul. Gitu. Gitu sih. Sorry, tadi yang nanya Teh Win ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang pengenceran tadi, udah paham belum yang pengenceran ini? Belum dokter. Nah, ya, bingung ya. Tenang. Jadi gini, prinsipnya adalah apa namanya? Pertama, teman-teman mau pakai yang 50 atau yang 100 cc. Itu prinsip pertama. Ya. Kalau pakai 50 cc itu pakai siring pump. Ya. Kalau pakai yang 100 cc, pakainya Colov NaCl 100. Ya. Habis itu kita tentukan dosisnya mau gimana. Oh, kayaknya aku harus masukin deh foto-foto tadi ya. Si tabel-tabel itu. Jadi kalau teman-teman main ke ICU, atau ya ke ICU, biasanya itu ada di siring pump ada tabel gitu. Biasanya suka ada. Dan memang biasanya yang jagonya itu perawat ya, jarang sih kayak jarang gitu loh kayak koas saling ngajarin ini sebenarnya. Aku juga belajar dulu dari perawat. Jadi si tabel ini masih itu dipakainya. Kalau teman-teman koasnya di sini, karena lagi internship bisa suka aku aja nih masa-masa paskon. Mana ya? Ini catatan aku terlalu banyak. Ini bisa di copy nggak sih? Copy. Bisa. Screenshot terus aku masukin lagi. Oke. Nah, Wina dari F mana? Sorry. UNED dokter. Oh, UNED. Tapi dosen-dosennya banyaknya lulusan mana ya? Soalnya tuh kadang suka beda mazhab gitu loh. Jadi kalau ini aku mazhabnya mazhab UI dan Unpad gitu ya. Jadi kalau bisa berbeda mohon maaf. Nah, jadi aku jelasin lagi ya. Jadi rumus dari pengenceran itu selalu ini ya. Tentukan dosisnya. Dosisnya mau gimana. Jadi itu nanti tergantung orderan konsulennya ya. Kayak, oke, coba, dobutamin start dari, dobutamin nggak ada ya. Kalau dobutamin start dari 5 mikrogram misalnya. Atau misalnya dopamin start dari 4 mikrogram ya. Atau misalnya kalau Fascon atau norepinefrin start dari 0,05. Tergantung orderannya mau yang mana. Nah, biasanya kita udah tahu tentukan dosisnya, terus baru kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya selalu ini ya. Dosis dikali berat badan dikali menit dibagi pengenceran. Ya. Nah, untuk dosisnya kita contoh tadi, kita pengen Fascon ya, norepinefrin, NaCl. Ini yang buat 100 cc ya, dosis ini ya. Jadi kalau 50 cc bagi 2 ya. Untuk dosisnya tadi kita pengen start di 0,05.
dikali berat badannya, anggap coba 50 kilo sekarang, dikali dalam waktu 1 jam, ya, 60 menit, dibagi pengencerannya 80 mikrogram, ya. Jadi kita coret gitu kan, terus ini bagi 2, ini 3, bagi 2, ini 4. Maaf, ini cara SMP sepertinya, cara SD. 0,05 dikali 5 dikali 3 dibagi 4. Oh, oke, 0,05 dikali 5, 0,05 dikali 5 dikali 3 dibagi 4. Jadi sama dengan 0,187. Jadi kita input di tetot-tetotnya itu 0,187. Nah, kita pastikan di tabel benar nggak hitungan kita, ya. Jadi tadi Vaskon berat badannya berapa tadi? Berat badannya 50. Terus ini 0,05. Ini 187 ya. Berarti benar hitungan kita. Karena kan ini mikrogram dijadikan miligram dikali berapa? Kali 10 ya. Mikro ke miligram 10 atau 100? 100 ya sih. Aku tiba-tiba lupa. Kali 100 ya. Dikali 10 kali 10. Jadi 1,87. Jadi sama antara tabel dan kenyataannya. Nah, kalau misalnya kita pakai siring pump, bagi 2 aja langsung. Bagi 2. Jadi 1,87 bagi 2. 1,87 bagi 2. Jadi 0,93. Kalau di prinsipnya kayak gitu, ya. Gimana, Win? Bingung nggak? Atau sudah mulai ada pencerahan. Udah ya. Oke, jadi ingat aja ini si konstantanya. Ya. Nah, kalau misalnya ada nifedipin ya, kalau nifedipin itu nifedipin mah nggak pakai pengenceran, langsung aja dosis kali berat badan kali per menit. Nifedipin mah langsung gitu aja, nggak ada pengenceran. Ya, nifedipin sama aja. Oke, makasih pertanyaannya, bagus banget ya. Itu soalnya ini tuh bakal aplikatif banget, terutama buat teman-teman yang bakal jaga di IGD, atau nanti bakal masuk IPD, atau nanti jadi e-ship gitu ya. Jadi, atau masuk ICU nanti di anestesi ya, ini hitung-hitungannya. Jaga malamnya. Gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak, aduh gimana ya Kak, aku tuh bingung banget di anestesi, karena dulu juga aku bingung ya. It's okay untuk bertanya. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti sudah dicukupkan ya untuk bimbingan anestesi hari ini. Jadi, prinsip tips dari aku, sebenarnya anestesi itu ilmu yang gabung ya. Tadi ada kardionya, ada pulmonya, neuronya, bedahnya, ya. Jadi kan dia kombinasi, terus ada farmakonya gitu kan. Jadi dia tuh sangat kombinasi sekali. Jadi yang prinsip-prinsip dari aku adalah buat teman-teman yang bakal masuk anestesi nanti, prinsipnya teman-teman harus pahami dulu si guidelines dan si buku kitab Morgan ini, ya. Tuh, karena dari Morgan inilah semua jawaban konsulen, semua pertanyaan konsulen akan terjawabkan. Tuh, terus kerjaan teman-teman tuh nanti bakal pre-op, terus juga nanti bakal itu resi, terus final, mintalah semuanya karena kesempatannya itu cuma di anestesi ya untuk tindakan-tindakan seperti itu. Mungkin aku cukupkan pada hari ini, semoga bermanfaat. Satu lagi mungkin yang belum masuk di sini adalah terapi cairan. Nah, mungkin terapi cairan itu bisa kalian pelajari juga ya, terapi cairan. Semoga bisa lancar nanti kalau masuk anestesi. Nah, kalau misalnya mau lanjut ada bimbingan private, aku mah nggak, aku bisa kalau misalnya teman-teman mau private anestesi di Mediko. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Aku end meeting ya.